Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa kembali dengan ulun Abah Maimun di channel dakwah ringan, yang mana kita membahas tentang sesuatu yang dianggap ringan, yang dianggap remeh bagi sebagian orang, namun ini sangat wajib kita kenali, sangat wajib untuk kita ketahui. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum Islam. Hukum di dalam Islam ada 5. Yang pertama, wajib. Artinya apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Contohnya seperti sembahyang 5 waktu. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini hukumnya wajib bagi kita. Apabila kita kerjakan, kita berpahala. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita berdosa. Contohnya lagi seperti puasa di bulan Ramadan. Nah, ini pun wajib juga bagi setiap muslim. Yang kedua, di antara hukum Islam yaitu sunnah. Sunnah ini artinya apabila dikerjakan, kita mendapatkan pahala. Tapi apabila kita tinggalkan, kita akan tidak dapat apa-apa. Contohnya seperti sedekah sunnah. Contohnya lagi seperti sembahyang sunnat. Sunnat duha, sembahyang sunnat qabliyah, ba'diyah. Ini sunnah. Apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita tinggalkan, kita tidak dapat apa-apa. Pahala tidak dapat dan tidak mendapatkan dosa juga. Yang ketiga, di antara hukum Islam yaitu mubah atau boleh. Mubah atau boleh ini artinya apabila kita kerjakan atau kita tinggalkan, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Contohnya seperti makan, minum, tidur, dan qada hajat. Nah, ini hukumnya mubah di dalam Islam. Namun perlu kita ketahui, sesuatu hal yang mubah, sesuatu hal yang dibolehkan di dalam agama, ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi pahala bagi kita apabila kita niatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti makan. Tujuan kita makan apa? Niat kita makan agar kita kuat dalam beribadah, contohnya. Nah, maka ini akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makan kita. Contoh tidur. Tidur perkara yang mubah, perkara yang boleh. Kita niatkan dengan niat yang baik. Contohnya kita tidur untuk menunaikan hak mata. Agar misal sembahyang subuh bisa berjamaah dan tepat waktu. Nah, tidur kita, maka tidur kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di antara hukum Islam yaitu ada makruh. Nah, makruh ini apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Tapi apabila kita kerjakan, kita tidak akan dapat apa-apa. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, contohnya macam apa? Contohnya seperti makan bawang mentah. Nah, ini hukumnya makruh karena mengeluarkan bau yang bau nantinya di dalam mulut kita. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi seperti tidur setelah salat subuh dan waktu tulu'us syamsi itu belum terbit. Nah, ini tidur kita setelah sembahyang subuh misal. Masih jam 5:30, guring kita, tidur kita, ini makruh hukumnya. Itu yang keempat daripada hukum Islam. Yang kelima, di antara hukum Islam lagi yaitu ada hukumnya haram. Haram ini apabila kita kerjakan
kita akan mendapatkan dosa. Tapi apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya macam apa? Contohnya seperti mencuri. Kita mempunyai kesempatan untuk mencuri. Ada kesempatan untuk mencuri. Bisa kita untuk mencuri. Namun kita tinggalkan itu mencuri, maka itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Kalau kita kerjakan, kita tetap mencuri, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi apa? Berzina. Ini haram hukumnya. Kita ada kesempatan untuk bisa berzina misal. Namun kita tolak itu zina. Tidak kita kerjakan itu zina, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita mengerjakan zina, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hukum-hukum Islam. Ada 5. Wajib, sunnat, mubah, makruh, haram. Kita sebagai muslim wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mengenal, karena ini salah satu pondasi awal dalam kita mensyariatkan agama Islam, dalam kita mengerjakan perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terlebih mengenal dasar Islam kita. Ini sangat penting bagi kita. Banyak orang yang masa ini sudah jauh dari hal-hal yang demikian. Kadang mengenal lagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal apa yang namanya wajib, sehingga mereka lalai mengerjakan sholat. Tidak mengenal apa yang namanya haram, sehingga mereka mencuri, berzina sesuka hati mereka. Nah, ini perlu diketahui bagi setiap muslim. Walaupun ini terkadang dianggap orang ringan, terkadang dianggap orang sepele, dianggap orang perkara yang biasa-biasa saja, namun ini sangat penting bagi dasar ilmu agama kita, daripada dasar agama Islam kita. Salah dan khilaf, ulun banyak-banyak minta maaf. Bila ada masukan, kritik, saran, atau pertanyaan-pertanyaan, bisa di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.